pun itu bentuk yatnyanya. Nah, makanya beliaulah sekarang. Nah, harapan saya umat kembali meyakini sulingnya yang ada di sini dan tidak lagi keluar. Contoh misalnya saya ada di Bali, tidak perlu nur saya di Bali karena di sini udah ada. Karena pengetahuan sulingnya yang ada di Bali dan di sini sama. Karena pada dasarnya apapun yang beliau pegang tentang tatanan upacara dan tatanan Hindu khususnya sudah dipegang oleh beliau. Om Swastiastu, selamat sore. Saya ucapkan pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bergelar Ida Pandita Empu Nabe Siwo Agri Daksanato dari Ubud, Desa Mas, Gianyar, Bali. Tentang keberadaan saya dengan Nana, saya dijadikan Nabe Tapak oleh Nana pada waktu beliau menyucikan diri atau menjadi seorang suling. Di awal sebelum proses itu terjadi, jelas ini merupakan kehendak leluhur. Perlu juga diketahui sebelumnya saya sendiri belum kenal dengan Nana, dan beliau mendapatkan wangsit dari leluhurnya, dari Neskala, supaya saya menjadi nabenya. Maka dari itu diperkenalkanlah lewat teman beliau dari Jakarta. Akhirnya karena beliaunya dari Jakarta itu kenal dengan saya, akhirnya diperlihatkan foto saya kepada Nana. Ternyata benar adanya. Akhirnya Nana datang ke Bali ke beliau saya dan memohon supaya saya jadi Nabe Tapaknya, seperti itu. Nah, dalam proses pendiksaan perlu juga diketahui setiap umat atau manusia yang lahir ke dunia pada dasarnya semua sudra, karena lahir dari ibu. Maka khusus untuk Hindu, pada waktu proses kelahiran bahkan dari kandungan pun disucikan. Setelah lahir, baru lahir disucikan 12 hari, setelah itu 42 hari, setelah itu 3 bulan, 6 bulan, otonan, dan selanjutnya. Nah, semua proses itu merupakan proses penyucian diri atau peningkatan diri, supaya menjadi seorang Brahmana. Dijadikan Brahmana dulu, karena awalnya memang setiap manusia yang lahir awalnya sudra itu semua. Nah, maka dari itu dalam konsep Hindu pertama kali didiksa atau disucikan umur 3 bulan atau pendasbehan lah istilahnya, seperti itu. Pentasbihan pertama kali untuk manusia di umur 3 bulan. Nah, setelah itu baru dilanjutkan lagi tentang penyucian diri, yaitu tentang otonan 6 bulan. Setelah itu menekleh atau meningkat dewasa. Nah, setelah itu ada upacara metatah namanya.
gigi. Nah, setelah potong gigi ada namanya upacara perkawinan. Setelah mereka kawin, baru diperkenankan untuk melakukan yang namanya pewintenan. Nah, beda dengan pewintenan Saraswati. Kalau pewintenan Saraswati yaitu bisa dilakukan umur 7 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Tetapi kalau pewintenan khusus di atas tingkatan Saraswati, yang mestinya mereka harus disucikan setelah melakukan proses perkawinan. Setelah itu lagi berkembang dijadikan pemangku awalnya. Nah, ini dijadikan pemangku. Nah, pewindanan pemangku, nah itu biasanya dipakai pewindanan yang namanya Dasaguno. Nah, Dasaguno ini biasanya bisa dipakai untuk mereka yang mewindan Dasaguno, biasanya untuk membersihkan mayat. Sudah itu melakukan proses upacara di puro. Nah, setelah itu mungkin ada prosesi motata seperti itu. Nah, itulah tugas-tugas dari seorang pemangku yang pewindanan Dasaguno. Nah, setelah dia mewindan Dasaguno, ada lagi peningkatan, ditingkat lagi kesuciannya supaya dia lebih statusnya lebih tinggi untuk bisa memuja para dewa atau Batara. Nah, itu dinamakan pewindanan Pancaresi. Nah, setelah pewindanan Pancaresi ini ada lagi pewindanan yang paling tinggi juga pemangku yang namanya pewindanan Wiwo. Nah, kalau pewindanan Wiwo, nah ini sama dengan pewindanan Pinandita. Nah, Pinandita ini adalah pewindanan yang sudah dipercaya oleh seorang Sulingge. Apapun itu yang diambil oleh seorang Sulingge, kalau sudah ada restu dari Sulingge itu sendiri, seorang pemangku ini boleh mengambil pekerjaan itu. Tetapi intinya dapat restu dan dapat tirto atau air suci dari Sulingge itu sendiri atau tirto pemukut. Nah, baru seorang pemangku ini diperkenankan atau bisa mengantap istilahnya atau mukut upacara itu. Karena pada intinya seorang Sulingge lah yang menjadi pemuput yatnya itu sendiri. Karena keundangan pemangku belum bisa menjadi penentu dalam yatnya itu. Makanya pemangku dalam istilah di Bali disebut dengan pengantep. Setelah itu proses itu berjalan dan akhirnya anak ini lagi ditingkatkan statusnya, dijadikanlah beliau ini seorang pendeta. Nah, kalau di Bali, nah biasanya beliau ini sudah dijadikan jero gede dulu. Jero gede atau di istilah di Pasak itu namanya bawati. Setelah dijadikan bawati, setengah pendeta ini. Setelah pendeta ini atau bawati ditingkatkan lagi statusnya menjadi seorang pendeta. Nah, seorang pendeta ini masih ada batasan, belum diperkenankan untuk mukut yang namanya ngabel atau pembersihan untuk penyucian roh. Karena di sana seorang pendeta sebelum beliau itu ya yang disebut dengan ngelingyang gitu atau mustanakan siwa di dalam dirinya, beliau tidak diperkenankan untuk mukut yang namanya ngabel. Karena seorang pendeta yang tahu tentang Pasak Wotoning Sangyangatmo atau yang disebut dengan Sabto Ongkaro, nah, baru diperkenankan untuk mukut ngabel atau membersihkan sang roh. Karena pekerjaan membersihkan sang roh atau ngabel itu sendiri berat kasusnya, karena ini mengembalikan sang roh. Makanya pekerjaan ngabel itu berat. Makanya sebelum beliau ini dijadikan atau ngelingyang gitu atau ngelingi hang siwo, menstanakan siwa dalam dirinya, tidak diperkenankan untuk menjadi mukut ngabel. Kemarin beliau sudah ngelingyang gitu atau menstanakan siwa dalam dirinya. Nah, makanya sekarang beliau di wilayah Boyolali ini bebas umat itu untuk mencari beliau atau nur beliau dalam bentuk upacara apapun. Sekarang beliau sudah diperkenankan, termasuk mukut ngaben sudah diperkenankan beliau. Nah, tapi ya dalam hal ini, nah saya sebagai nabinya, nah beliau sebagai nabi saksinya, ya dalam hal ini sudah merestui Nana ini sebagai pemuput atau penghantar yatnya, apapun itu bentuk yatnya yang dimohonkan oleh umat. Nah, seperti itu. Saya tambahkan lagi sedikit. Kemarin proses yang dilakukan itu di Lombok. Ya, nah, karena ada suatu hal mungkin tenaga kurang seperti itu, ya makanya kita ambil prosesinya di Lombok. Dan setelah di Lombok, beliau juga sudah memperkenalkan diri di sini.
memperkenalkan kepada pejabat yang ada di lingkungan wilayah Boyolali, di Solo khususnya kan gitu ya. Nah, di Solo, supaya dikenal oleh masyarakat bahwa beliau sudah menjadi seorang sulinggi atau seorang pendeta empus. Banyak harapan saya kepada umat khususnya di sini, karena beliau sudah dijadikan sulingnya atau sudah mewilayahi sekarang Boyolali. Nah, besar harapan saya umat itu mulai menyadari bahwa ada seorang sulingnya atau pendeta yang nantinya mampu untuk mengeruat wilayah Boyolali khususnya dan dunia seperti itu dalam bentuk puja-puja beliau. Misalnya setiap hari beliau melakukan Nyurio Sewano. Nyurio Sewano dalam artian memuja kebesaran Surya, Tuhan itu sendiri sebagai penganugerah kemakmuran, dan Surya juga merupakan penyinar sinar suci dari Tuhan yang menyucikan alam itu sendiri. Nah, setiap hari beliau sudah melakukan puja untuk mendoakan alam khususnya dan umat manusia khususnya yang ada di Boyolali. Nah, itu harapan saya. Dan harapan saya yang kedua, nah ini karena sudah ada beliau di sini di Boyolali sebagai seorang sulinggi, dari pura-pura yang ada, nah semestinya seorang pemangku atau umat ini yang memfungsikan beliau di sini, memfungsikan beliau entah itu sebagai pemput di pura, atau misalnya nanti di masyarakat ada umat yang meninggal, nah beliau ditur atau dimintai tolong untuk menyucikan rohnya, karena fungsi beliau sudah bebas sekarang ini. Semua unsur atau semua upacara beliau sudah bisa melakukannya sekarang. Tidak seperti status seorang pemangku. Kalau seorang pemangku masih terbatas untuk muput yang namanya iatnya, apapun itu bentuk iatnya. Nah, makanya beliau lah sekarang. Nah, harapan saya umat kembali meyakini sulingginya yang ada di sini dan tidak lagi keluar. Contoh misalnya saya ada di Bali, tidak perlu nur saya di Bali karena di sini udah ada. Karena pengetahuan sulinggi yang ada di Bali dan di sini sama. Karena pada dasarnya apapun yang beliau pegang tentang tatanan upacara dan tatanan ini khususnya sudah dipegang oleh beliau.